Salam dan bahagia. Saya Senior Tio Bilaut, Kepala Sekolah SD Impres Binawatu, PSP Angkatan 2. Saya ingin berbagi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, lebih khususnya terkait dengan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Namun, situasi yang terjadi saat ini di Kabupaten Sumba Tengah, kepala sekolah penggerak dan guru penggerak sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah. Di sini, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dituntut bagaimana memperdayakan sejumlah kecil kepala sekolah penggerak dan guru penggerak agar satuan pendidikan yang lain mampu untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan tuntutan regulasi. Di sini kami diperhadapkan dengan tantangan atau hambatan ketika kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Yang pertama, keterbatasan teknologi. Tidak semua sekolah atau guru memiliki akses teknologi. Yang kedua, tidak semua guru atau tenaga kependidikan memiliki laptop demi kelancaran implementasi kurikulum Merdeka. Yang berikut, tempat atau jarak satuan pendidikan yang kami datangi terlalu jauh, sehingga dengan jarak yang jauh kemudian jalan yang kurang bagus menjadi suatu hambatan buat kami. Yang berikut, keterbatasan keterampilan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada. Yang berikut, keterbatasan motivasi atau kemauan untuk berubah atau mengikuti perubahan yang ada. Dari tantangan yang ada, kami tetap berusaha untuk bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Langkah-langkah yang ditempuh adalah kepala sekolah penggerak dan guru penggerak dijadikan narasumber oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan permintaan dari setiap satuan pendidikan agar mereka didatangi untuk berbagi praktik baik terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka dengan cara membagi titik di setiap kecamatan, sehingga kami mendatangi sekolah-sekolah yang bukan sekolah penggerak tetapi mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara mandiri. Dengan dikeluarkan surat dari dinas, maka kami diminta untuk berbagi terkait dengan materi-materi yang sudah kami dapatkan. Yang menjadi materi adalah setiap materi yang sudah kami dapatkan dalam lokakarya Komite Pembelajaran selama kurang lebih 1 bulan. Ini menjadi materi dalam kami berbagi dengan sekolah yang lain. Dampak dari kegiatan berbagi penerapan implementasi kurikulum Merdeka adalah: yang pertama, ketika narasumber dalam hal ini kepala sekolah penggerak mendapatkan surat undangan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan sosialisasi sekaligus berkolaborasi dengan sekolah non-PSP, maka sesuai dengan jadwal yang ada dalam surat undangan, kami langsung mendatangi satuan pendidikan. Dalam tim biasanya dibagi ada 2 orang, ada juga 3 orang karena keterbatasan tadi. Tidak hanya kami yang mendatangi sekolah, tetapi secara mau dan energinya Dinas Pendidikan mendampingi kami. Bahkan mereka juga mensosialisasikan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dari kegiatan yang dilakukan dalam berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, hasil yang kami dapatkan cukup. Kenapa kami katakan cukup? Karena sesuatu yang baru membutuhkan kemauan yang tinggi, motivasi yang tinggi. Yang kami dapatkan adalah bahwa satuan pendidikan yang kami datangi, mereka sudah mampu, atau ada beberapa sekolah, lebih banyak sekolah yang kami datangi, mereka sudah mampu untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran secara mandiri.
Selain kami berbagi dengan bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pusat, ada juga yang kami bagikan terkait dengan platform Merdeka Mengajar, juga terkait dengan kurikulum operasional satuan pendidikan kepada satuan pendidikan yang kami datangi. Perjalanan kegiatan yang kami lakukan, ada begitu banyak faktor-faktor keberhasilan yang sudah kami dapatkan. Di antaranya seperti yang disebutkan bahwa satuan pendidikan yang kami datangi sudah bisa menyusun tujuan pembelajaran secara mandiri, alur tujuan pembelajaran secara mandiri, dan juga dapat menyusun modul ajar secara sederhana. Asesmen dapat dilakukan walaupun sesederhana, tetapi sudah membuahkan hasil. Ketika kami difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, satuan pendidikan juga punya kemauan untuk kami datangi lebih dekat lagi. Mereka mengundang kami secara mandiri, dan itu kami lakukan. Ini yang dapat kami bagikan sebagai praktik baik dalam implementasi kurikulum Merdeka. Harapan kami adalah semoga setiap satuan pendidikan yang melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri mampu juga menerapkan seperti apa yang sudah kami terapkan dalam sekolah penggerak. Berikut ini ada video terkait dengan bagaimana kami mengimbaskan penerapan kurikulum Merdeka di satuan pendidikan yang kami datangi yang difasilitasi oleh Dinas PPO. Yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud itu ada tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, kemudian ada standar kompetensi kelulusan terbagi dari standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian struktur kurikulum, capaian pembelajaran seperti tadi saya sampaikan, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen. Itu sudah ditetapkan, tidak bisa diganggu gugat. Nah, yang kita diminta untuk membuat adalah tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita diminta untuk menyusun sendiri dulu kalau di kurikulum operasional satuan pendidikan KTSP-nya kita itu, ya saya tidak tahu kalau di sini. Kalau kami di Binawatu turun temurun itu sudah dipakai. Tetapi di kurikulum mereka kita diminta untuk membuat sendiri. Dulu KTSP di kurikulum Merdeka namanya KOSP. Seperti itu. Jadi di sana kita diminta untuk kita kumpulkan dulu, ini untuk Bapak Ibu Guru, PR untuk Bapak Ibu Guru. Kita diminta untuk menganalisis potensi apa yang ada di sekitar sekolah. Kekuatan yang dimiliki oleh sekolah itu apa? Bagaimana dengan peserta didik yang ada di lembaga satuan pendidikan, Bapak Ibu? Kalau kita sudah tahu itu semua, profil yang ada di dalam sekolah dan di luar lingkungan sekolah, kita tentukan visi dan misi serta tujuan satuan pendidikan. Jadi sekarang kita diminta untuk membuat sendiri. Puji Tuhan, kami di Binawatu sudah punya, yang tahun lalu sudah punya satu, karena itu adanya hanya kelas 1 dan kelas 4. Dan sekarang hampir selesai. Tinggal masukkan kalender pendidikan untuk menerbitkan KOSP di tahun ajaran 2023-2024. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan apa yang diberikan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk lebih leluasa menentukan hal-hal terkait dengan lingkungan sekitar, terkait dengan karakteristik yang ada di lingkungan satuan pendidikan, tidak diintervensi oleh pemerintah pusat. Baik Bapak Ibu, ini yang lalu saya sudah sempat sampaikan waktu kita ada di titik kemarin, titik Mamborok. Bicara terkait dengan kurikulum Merdeka Bapak Ibu, ada yang namanya forward design di K13 dan ada yang namanya backward design yang ada di kurikulum Merdeka. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau dulu K13 kita belajar dulu, kemudian kita kumpulkan semua proses pembelajaran dalam bentuk asesmen, bukti-bukti proses pembelajarannya kita, kemudian baru kita tentukan anak kita naik atau tahan, anak kita bisa atau tidak bisa. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka berbeda Bapak Ibu.
kita diminta untuk menentukan tujuan pembelajaran dulu. Dari kalimat capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, itu kemudian kita diminta untuk menganalisis kalimat itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Kalau kita sudah tentukan tujuan pembelajaran yang mau kita capai dari setiap fase dan setiap muatan pelajaran, Bapak Ibu, maka kita kumpulkan sudah apa yang saya mau buat, hal-hal apa yang mau saya kumpulkan supaya tujuan pembelajaran yang sudah saya tetapkan ini bisa saya capai. Kan dulu kita buat dulu, nanti terakhir, anak tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Ya karena memang dia tidak bisa. Itu seperti itu. Buang jauh-jauh itu sekarang. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kita tentukan tujuan pembelajaran. Setelah kita tentukan tujuan pembelajaran, kita kumpulkan bukti-bukti yang namanya asesmen. Kalau saya mau beli ini laptop, misalnya tujuan pembelajaran yang kita tetapkan, atau misalnya kalau saya mau datang ke SD Tamak Desa, apa yang harus saya buat? Itu yang namanya asesmen. Saya adanya di Binawatu, tapi saya ingin datang di Tamak Desa. Apa yang saya harus buat? Yang pertama saya harus siapkan motor, karena saya tahu bawa motor. Yang kedua, kalau saya tidak tahu bawa motor, saya siapkan drivernya untuk membantu saya membawa motor. Motor itu butuh apa? Butuh bensin dan seterusnya. Saya periksa onderdil-onderdilnya. Dia sehat tidak untuk menghantar saya ke Tamak Desa. Setelah motor sudah siap, apa yang mau saya siapkan? Oh, laptop. Isinya apa? Materi yang sudah saya siapkan. Kemudian sampai sini, saya sampai dengan selamat karena saya bisa bawa sendiri. Dan saya tiba. Tujuan saya capai tidak, Bapak Ibu? Capai. Itu kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita tentukan dulu asesmennya apa? Asesmennya saya kumpulkan data apa yang mau saya lakukan sehingga tujuan ini bisa saya capai. Kalau saya sudah kumpulkan semua, maka baru saya mulai beraktivitas. Kalau saya sudah siap motor, saya sudah siap ini materi dari tadi malam, laptop sudah siap, saya rasa aman. Pagi-pagi saya mandi, saya pakai pakaian, saya datang ke Tamak Desa. Itu aktivitas yang saya buat dan saya tiba di Tamak Desa. Sehingga pada akhirnya kita tidak tanya, Mama, Bapak paspor dia naik atau tidak? Yang tentukan tujuan pembelajaran siapa? Bapak Ibu guru kan? Kalau begitu apa yang sudah Bapak Ibu buat? Mungkin Bapak Ibu menulis. Di sini ada capaian pembelajaran yang bisa kita baca bersama. Di sini Bapak Ibu, peserta didik mampu menunjukkan keterampilan menulis permulaan dengan benar. Yang dimaksudkan adalah cara memegang alat tulis, jarak mata dengan buku, penebalan garis atau huruf, dan lain-lain di atas kertas atau melalui media digital. Selanjutnya peserta didik mampu mengembangkan dan seterusnya. Sekarang dari capaian pembelajaran ini, mari kita tentukan kompetensinya. Silakan Bapak Ibu. Menunjukkan. Oke. Selanjutnya Menulis. kiranya apa yang kami bagikan demi mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun kecil, tetapi bagi kami apa yang ada pada kami dapat berbagi, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Demikian dan terima kasih. Salam bahagia untuk kita semua. Shalom.